Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serina Rizky Syabana. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari manajemen strategi yang berjudul Total Quality Management. Berikut adalah pembahasannya. Apa itu Total Quality Management atau yang biasa disebut dengan TQM? TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditunjukkan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota, organisasi sumber daya manusianya, dan juga masyarakat. Lalu kemudian ada fungsi Total Quality Management. TQM berfungsi efektif dalam berbagai organisasi, yaitu sebagai sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas produk atau outcome sehingga bisa diterima oleh pelanggan dan dapat menghindari timbulnya kesalahan yang fatal. Kemudian ada manfaat Total Quality Management atau TQM bagi perusahaan, yaitu yang pertama, proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas. Lalu yang kedua, penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi akan mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Lalu yang ketiga, hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Yang keempat, sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas. Kemudian ada manfaat TQM bagi staf organisasi. Yang pertama, pemberdayaan. Yang kedua, lebih terlatih dan berkemampuan. Yang ketiga, lebih dihargai dan diakui. Kemudian ada juga manfaat TQM bagi institusi. Yang pertama, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Lalu yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat berkurang. Dan juga yang terakhir, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian ada juga manfaat lain dari implementasi TQM yang mungkin dapat dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang. Salah satunya yang pertama adalah membuat institusi sebagai pemimpin atau leader yang bukan hanya sekedar pengikut. Lalu yang kedua, membantu terciptanya teamwork. Lalu yang ketiga, membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keempat, membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang terakhir ada hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Berikut adalah unsur-unsur Total Quality Management atau TQM. Ada fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip Total Quality Management atau TQM. Pilpres 1995 mengatakan bahwa program TQM harus mempunyai 4 prinsip bila ingin sukses dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, program TQM harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas pada semua kegiatannya sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Yang kedua, program TQM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan, mengikutsertakan dan memberinya inspirasi. Lalu yang ketiga, program TQM harus didasarkan pada
desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan sehingga antusiasme keterlibatan dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah program TKM harus diterapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip kebijaksanaan dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari TKM. Yang pertama, memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengurangan biaya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan pangsa pasar. Yang kelima, efisiensi waktu. Yang keenam, meningkatkan keterampilan manajerial dan operasional secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, untuk memberdayakan karyawan. Kekurangan TKM. Di samping mempunyai kelebihan, TKM mempunyai kekurangan, yaitu diantaranya kurangnya pemantauan atas cacat produksi, kualitas sering dikesampingkan, dan menjadi masalah yang sering dihadapi. Baik, itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.